Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurwana Mutmainah. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan terdapat beberapa aspek. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang merupakan pintu masuk utama sebuah karya ilmiah yang menjawab pertanyaan mengapa topik ini penting untuk diteliti. Menurut para ahli seperti Fitriani dan Yuwono, bagian ini bertugas mengantarkan pembaca pada inti masalah dengan cara mengidentifikasi masalah utama, serta mengkaji kesenjangan antara teori dengan realitas di lapangan. Syarat penulisannya juga harus runut dan menggunakan pola dari pembahasan umum menuju khusus. Selanjutnya yaitu contoh real latar belakang. Nah, terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu umum. Pendidikan dasar menuntut kolaborasi aktif antara ekosistem rumah dan sekolah untuk mengoptimalkan perkembangan anak. Yang kedua yaitu kesenjangan. Teori menyatakan keselarasan ini meningkatkan prestasi. Namun, faktanya banyak orang tua menyerah penuh urusan belajar hanya kepada guru di sekolah. Yang ketiga yaitu urgensi. Perlu diteliti dampak nyata hubungan pola belajar di rumah dan sekolah terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar. Nah, sebagai contoh, real penulisan latar belakang, kita bisa berangkat dari masalah pola belajar. Alurnya dimulai dari pernyataan umum mengenai pentingnya kolaborasi rumah dan sekolah. Diikuti oleh pemaparan fakta di lapangan, di mana masih banyak orang tua yang kurang terlibat, hingga ditarik kesimpulan bahwa topik ini mendesak untuk diteliti. Oke, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, pertanyaan penelitian yang disusun secara sistematis untuk menentukan arah, fokus, dan jangkauan kajian ilmiah itu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah mempunyai syarat penulisan, yaitu bersifat jelas, spesifik, terarah, dirumuskan dalam kalimat tanya, dan mencerminkan kesenjangan dari latar belakang. Selanjutnya yaitu contoh real rumusan masalah. Contohnya yang pertama ini yaitu bisa dilihat apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pola belajar di rumah dan prestasi akademis siswa di sekolah dasar. Ini contoh pertama. Yang kedua, bagaimana bentuk kolaborasi antara guru dan orang tua dalam mendukung perkembangan keterampilan sosial anak usia sekolah dasar. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu pernyataan tentang capaian yang ingin kita peroleh yang selaras dengan rumusan masalah. Tadi dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Terdapat syaratnya yaitu spesifik dan tentu jelas. Terukur, relevan dengan rumusan masalah, realistis, dicapai serta wajib menggunakan kata kerja operasional seperti menganalisis, menguji, maupun mengidentifikasi. Selanjutnya yaitu contoh real tujuan penelitian. Terdapat contoh. Yang pertama, untuk menganalisis hubungan antara pola belajar di rumah dengan prestasi akademik anak usia sekolah dasar. Contoh yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi bentuk kolaborasi yang efektif antara orang tua dan guru dalam membangun kemandirian anak. Nah, ini kita buat sebelumnya dan diawali oleh kata kerja operasional yang konkret. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu yaitu nilai guna, kegunaan, atau kontribusi nyata yang dihasilkan setelah penelitian selesai. Syarat penulisannya harus spesifik, tidak sekedar normatif atau klase. Relevan, dampaknya terukur, realistis, sesuai ruang lingkup, serta konsisten dengan judul. Selanjutnya contoh real manfaat penelitian.
Yang pertama, manfaat teoritis meningkatkan pemahaman ilmiah mengenai konsistensi dan kolaborasi antara lingkungan rumah dan sekolah dalam mendukung prestasi anak. Yang kedua, manfaat praktis bagi guru yaitu mendorong keterlibatan orang tua melalui jalur komunikasi rutin. Untuk bagi siswa yaitu untuk meningkatkan retensi materi karena mendapat dukungan konsisten dari kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Nah, pernyataan membatasi ruang lingkup agar kajian tidak melebar, tetap fokus serta sesuai dengan waktu dan sumber daya peneliti. Contohnya yang pertama, penelitian hanya membahas pengaruh penggunaan media interaktif terhadap motivasi siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Baulan. Yang kedua, data dibatasi pada hasil observasi dan angkat semester genap tahun ajaran 2025-2026 dan analisis hanya menggunakan teknik regresi sederhana. Nah, syarat utamanya itu harus jelas menerangkan aspek apa yang diteliti dan aspek apa saja yang tidak diikutkan, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, seperti misalnya kita menetapkan secara tegas lokasi sekolahnya, kelasnya, instrumen angkatnya, hingga metode analisisnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi pendahuluan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.